Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nenda Andinti ya. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan menjelaskan mengenai proteksi radiasi di kedokteran nuklir, khususnya untuk rekan-rekan radiografer yang sudah hadir pada pagi hari ini. Ini ada outline yang akan kita bahas. Yang pertama ada pendahuluan mengenai radiasi, kemudian prinsip proteksi radiasi kedokteran nuklir untuk rekan radiografer, dan juga referensi yang saya pakai di PowerPoint ini. Radiasi merupakan suatu emisi atau perambatan energi melalui materi atau tubuh pasien dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Kemudian berdasarkan sifatnya, radiasi dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama ada radiasi pengion dan radiasi non-pengion. Radiasi pengion ini terjadi ketika berinteraksi dengan materi akan menimbulkan sifat ionisasi. Kemudian untuk non-pengion tidak menyebabkan ionisasi. Contohnya ada inframerah dan juga cahaya tampak. Setelah kita mengetahui interaksinya menimbulkan ionisasi, ternyata ionisasi tersebut dapat menimbulkan efek biologi. Yang pertama itu ada efek somatik dan juga efek genetik. Untuk somatik ini contohnya bisa mengakibatkan kerontokan rambut ketika mengalami ionisasi. Untuk efek genetiknya ini bisa menginduksi terjadinya sel kanker. Berbicara mengenai kedokteran nuklir ini merupakan cabang ilmu kedokteran yang menggunakan sumber radiasi terbuka dari inti radionuklida buatan yang dimana berfungsi untuk mempelajari perubahan fisiologis dan biokimia sehingga dapat digunakan untuk tujuan diagnostik citra, kemudian terapi dan juga penelitian. Setelah mengetahui efek biologi radiasi, mengapa kita membutuhkan proteksi dalam kedokteran nuklir? Karena dalam kedokteran nuklir, sumber radiasi bersumber dari pasien atau paparan medik yang mencapai 95%, maka dibutuhkan proteksi untuk meningkatkan keselamatan radiasi. Kemudian paparan radiasi ini memiliki efek. Yang pertama ada deterministik dan kedua ada stokastik efek. Nah, berikut penjelasannya. Untuk efek deterministik ini memiliki ambang batas dosis, misalnya berapa sekian gray. Kemudian semakin besar dosis maka semakin besar juga efek kerusakan sel yang ditimbulkan. Contohnya ini ada eritema dan juga katarak. Pada efek deterministik ini dia efeknya secara langsung, bisa saat itu, kemudian bisa dalam waktu beberapa hari. Berbanding terbalik dengan deterministik, untuk efek stokastik ini terjadinya ada selang beberapa waktu, misalnya beberapa tahun, atau biasa disebut juga dengan efek tunda karena tidak terjadi pada saat itu. Kemudian tidak ada ambang dosis berapa sekian gray. Kemudian semakin besar dosisnya maka peluang terjadinya efek stokastik ini juga semakin besar. Contohnya dari stokastik ini bisa menginduksi terjadinya sel kanker dan juga efek hereditas. Setelah mengetahui efek-efeknya, maka diperlukan keselamatan radiasi dalam penggunaan kedokteran nuklir di Indonesia. Di sini ada beberapa poin yang saya ambil dari Perka Bapeten nomor 17 tahun 2020.
Yang pertama ada kedokteran nuklir, merupakan kegiatan pelayanan kedokteran spesialis yang menggunakan sumber radiofarmaka dengan tujuan diagnostik citra, kemudian ada terapi, dan juga penelitian mediklinik yang didasarkan pada proses fisiologik, patofisiologik, dan juga metabolisme. Paparan radiasi adalah penyinaran radiasi yang diterima oleh manusia atau pasien, baik disengaja atau tidak, yang berasal dari radiasi internal maupun eksternal. Dan yang ketiga ada paparan kerja. Paparan kerja ini merupakan paparan yang diterima oleh pekerja radiasi. Ada radiografer, kemudian ada nurse atau perawat, dan juga radiofarmasis. Dalam perka, manfaat kedokteran nuklir dibagi menjadi 4. Yang pertama ada diagnostik in vivo, ada diagnostik in vitro untuk terapi dan juga penelitian medis klinis. Di mana diagnostik in vivo ini merupakan metode kedokteran yang dalam kegiatannya menggunakan radiofarmaka yang dimasukkan ke dalam tubuh pasien dengan tujuan diagnostik. Untuk in vitro, radiofarmaka dilakukan di luar tubuh pasien dengan tujuan diagnostik melalui pemeriksaan spesimen biologis pasien. Yang ketiga ada terapi, di mana radiofarmakanya dimasukkan ke dalam tubuh pasien untuk tujuan terapi, biasanya terapi kanker. Untuk yang terakhir yaitu penelitian medis klinis, di mana untuk uji klinik radiofarmaka dan dilakukan sesuai dengan kode etik dan kedokteran medik. Biasanya dilakukan harus ada kode etiknya, harus izin dulu, soalnya melibatkan pasien dalam penelitian. Kemudian ada prinsip proteksi radiasi berdasarkan ICRP atau International Commission on Radiological Protection. Dalam ICRP, paparan dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada paparan medik, kemudian ada paparan okupasional atau paparan kerja, dan yang terakhir ada paparan publik, di mana paparan medik ini merupakan paparan yang dilakukan pada pasien untuk diagnosis atau treatment. Jadi tidak ada batasannya untuk dosisnya. Kemudian untuk paparan kerja atau okupansi merupakan paparan untuk pekerja yang berkaitan langsung dengan sumber radiasi. Ini ada beberapa paparan kerjanya. Untuk nurse, ada radiografer dan radiofarmasis. Pada kali ini kita akan membahas mengenai radiografer. Yang terakhir ada paparan publik, di mana yang akan menerima paparan selain pasien dan juga pekerja, contohnya adalah masyarakat. Kemudian ini ada prinsip proteksi radiasi lagi, menggunakan justifikasi penggunaan, kemudian ada limitasi dosis, dan yang terakhir ada optimasi proteksi. Jangan sampai resikonya lebih besar daripada manfaatnya. Jadi harus dijustifikasi dulu manfaatnya lebih besar dari resiko yang ditimbulkan. Ada penerapan NBD, jadi tidak melampaui untuk masyarakat dan juga pekerja, tapi tidak berlaku untuk pasien. Kemudian pekerja radiasi mendapatkan paparan serendah mungkin. Kemudian pasien memperoleh dosis serendah mungkin kalau bisa. Berikut ada limitasi dosisnya. Ini saya ambil dari buku Nuclear Medical Physics IAIA. Jadi ada batasan dosis untuk kulit, untuk mata, untuk tangan, dan juga kaki, untuk pekerja dan juga publik. Dapat dilihat untuk okupansi pekerja berturut-turut untuk mata, kulit, tangan, dan kaki adalah 20, 500, dan 500 milisievert. Sedangkan untuk publik
ada 15 dan 20 milisievert. Sedangkan untuk dosis efektifnya untuk publik 1 milisievert dalam 1 tahun, untuk pekerja ada 20 milisievert per tahunnya. Kenapa kita membutuhkan proteksi? Karena kita harus melindungi dosis untuk pekerja dan publik seminimal mungkin. Kemudian untuk mencegah efek deterministik dan juga membatasi efek stokastik. Lanjut di pembahasan ketiga, ada proteksi radiasi pada kedokteran nuklir untuk teman-teman radiografer. Ini ada safety keamanan secara general. Yang pertama itu ada jas lab, kemudian sarung tangan, ada monitoring, kemudian dilarang makan dan minum, kemudian pipetting bahan-bahan radiofarmaka yang digunakan, kemudian ada RAM secure disimpan pada ruangan yang aman, kemudian ada saying dose sesuai instruksi ya, jadi labelnya harus diperhatikan, harus hati-hati sebelum menyuntikkan ke pasien. Kemudian ada penahan atau shield yang digunakan pada squid atau suntikan. Kemudian ada transportasi dan kontaminasi. Jadi bahannya disimpan dan diangkut di tempat yang biasanya disediakan, yang terlindung dan berlabelkan radioaktif. Kemudian ada dosimetri batch. Dosimetri ini dipakai untuk tiap pekerja. Contohnya ada dosimetri batch-nya itu ada cincin, kemudian ada kacamata PB juga bisa, kemudian ada apron yang teman-teman pakai dalam penggunaan mengoperasikan misalnya kamera gamma. Kemudian ini prosedur saat bekerja, ini saya ambil dari IAIA juga. Ini ada beberapa untuk nurse, ini semuanya untuk semua pekerja radiasi, ada nurse, kemudian ada radiografer dan juga radiofarmasis. Nah, untuk yang bertanda merah ini lebih spesifik ke radiografer. Jadi harus mengikuti kita harus mengetahui daerah kontrol dan juga daerah supervisi, kemudian monitoring personal, kemudian dekontaminasi itu seperti apa, caranya seperti apa ketika terjadi kecelakaan radiasi. Kemudian kita harus peduli dengan radioaktif yang ditimbulkan pasien karena dia dapat menimbulkan paparan radiasi terhadap kita gitu. Kemudian ini ada standar pelayanan radiografer untuk teman-teman di sini yang berhubungan dengan sumber radiasi dari pasien. Jadi saya ambil 3 bagian yang berhubungan, yaitu mempersiapkan pasien dan juga peralatan untuk pemeriksaan. Yang kedua ada mempersiapkan posisi pasien. Yang ketiga melaksanakan prosedur pencitraan in vivo. Nah, ini karena mempersiapkan pasien ya, jadi karena berhubungan langsung dengan untuk mempersiapkan pasien karena berhubungan langsung dengan pasien, di mana pasien ini memiliki paparan radiasi, jadi kita harus berhati-hati. Kemudian kita mengutamakan keselamatan radiasi juga. Jadi kalau bisa lebih cepat dalam penanganannya, seperti itu. Kemudian untuk mempersiapkan posisi pasien, jangan sampai ketika ternyata yang dokter minta adalah posisi abdomen, ternyata yang kita operasikan ternyata torak, jangan sampai salah gitu kan. Jadi posisi pasien juga harus diperhatikan untuk jenis pemeriksaannya.
Kemudian melaksanakan prosedur pencitraan in vivo sesuai anjuran sesuai dokter agar tidak mengalami kesalahan protap. Nah, di sini ada ALARA yang sudah biasa kita kenal bersama, yaitu as low as reasonable achievable. Jadi ketika berinteraksi dengan pasien tadi, kita harus memperhatikan jarak gitu. Kalau bisa sejauh mungkin kita jangan sampai berdekatan dengan pasien. Kemudian waktu, kalau bisa secepat mungkin, karena semakin cepat kita melakukan, kan radiasi yang kita terima juga semakin sedikit. Kemudian penahan, kita kalau bisa menambah shielding atau keamanan bagi kita. Jadi untuk menyerap radiasi dari pasien. Nah, ini ada beberapa daerah kerja, jadi yang teman-teman gunakan, ini ada daerah pengendalian yang dimana daerah pengendalian ini adalah daerah yang memerlukan tindakan proteksi yang khusus untuk mencegah penyebaran kontaminasi selama bekerja. Kemudian untuk daerah supervisi yaitu daerah di luar pengendalian tadi, jadi tidak memerlukan peninjauan terhadap paparan kerja tapi tidak memerlukan tindakan proteksi yang khusus. Kalau pengendalian tadi kan khusus proteksinya, kalau supervisi tidak tidak memerlukan tindakan proteksi secara khusus. Nah, ini ada beberapa perlengkapan yang wajib digunakan untuk daerah pengendalian. Untuk daerah supervisi ada beberapa. Untuk pengendalian ada jas lab, kemudian masker, ada nurse cap, ada TLD, ada dosi card, ada sukaver, ada sarung tangan. Ini sarung tangan yang tebal. Kemudian ada apron, ada kacamata PB, shielding PB. Kemudian ada itu juga biasanya TLD cincin. Kemudian periksa dengan hand dan foot monitor. Kemudian untuk supervisi ada 5 yang perlu kita pakai karena tidak berhubungan, tempatnya tidak membutuhkan proteksi secara khusus. Jadi yang dipakai ada jas lab, TLD, ada sukaver, ada sarung tangan, dan periksa dengan hand dan foot monitor. Nah, ini contohnya pakaian yang ketika kita gunakan di daerah pengendalian. Ini ada sarung tangan yang tebal, kemudian dia menggunakan jas lab APD level tinggi ya menurut saya. Kemudian ada sukaver, ada kacamata PB juga, ada masker. Itu nurse cap-nya dipakai di dalam. Kemudian apron juga di dalam. Untuk daerah supervisi cukup seperti ini. Tidak memakai nurse cap, jadi standar ya gitu. Ini contohnya personal dosimeternya, ada TLD di sebelah kiri dan juga dosi card di sebelah kanan. Ini referensi yang saya ambil itu dari Batan, kemudian dari link YouTube untuk safety radiasi di kedokteran nuklir, kemudian IAIA, dan juga jadi bapeten.go.id. Jadi kesimpulannya saat proteksi radiasi di kedokteran nuklir untuk radiografer, teman-teman harus memperhatikan peralatan apa saja yang teman-teman gunakan, mulai dari masker, nurse cap, jas lab, apron, semuanya harus digunakan ketika teman-teman sedang bekerja karena sumber radiasinya dari pasien. Kemudian kita harus memperhatikan ALARA tadi, ada jarak, waktu, dan juga penahan, dimana semakin besar jarak maka dosis yang kita terima semakin dikit. Kemudian yang kedua kita ALARA yang kedua yaitu waktu. Jadi semakin lama kita berada di dekat pasien maka
semakin besar pula dosis yang kita terima. Kalau bisa seminimal mungkin kita melakukan tindakan secepat mungkin untuk mengambil gambar gitu. Yang terakhir yaitu shielding atau penahan, kita menggunakan apron yang tepat, kemudian kita menggunakan kacamata PB, kemudian kita menggunakan TLD juga seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya buat rekan-rekan radiografer di sini. Semoga ilmu yang diterima bermanfaat. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Terima kasih.